Hai, semangat pagi teman-teman. Pada video kali ini saya akan membahas tentang cara kerja algoritma dari Instagram. Ini penting kalau teman-teman ingin mengoptimasi Instagram secara organik dan ingin berhasil tentu saja. So, simak video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang sedang ingin membuat sebuah website, butuh web hosting dan domain, silakan teman-teman bisa membelinya di Niaga Hoster. Kenapa di Niaga Hoster? Saya sudah membuktikannya bahwa kualitas dari Niaga Hoster itu jempolan. Servernya kuat, jarang down, cepat, dan yang lebih menarik, setiap hari di Niaga Store itu punya diskon web hosting unlimited itu sebesar 75%. Jika teman-teman membeli lewat link dan kode kupon yang saya berikan di kolom deskripsi bawah video ini, teman-teman akan mendapatkan potongan lagi sebanyak 10%. Jadi banyak sekali keuntungan jika teman-teman membeli web hosting dan domain di Niaga Hoster. Langsung saja teman-teman diburu web hosting di Niaga Hoster, kode dan linknya saya taruh di kolom deskripsi. Bagi yang baru datang, silahkan klik dulu tombol subscribe ada di bawah sini, nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Karena apa yang kami upload insya Allah sangat bermanfaat bagi teman-teman dalam mengembangkan bisnis tentu saja. Ngomongin strategi optimasi organik di Instagram, maka tingkat keberhasilannya itu tergantung teman-teman paham dengan yang namanya pola kerja atau bahasa kerennya adalah algoritma dari Instagram itu sendiri. Jadi teman-teman paling tidak pahami dulu bagaimana si algoritma Instagram ini bekerja agar apa yang teman-teman kerjain di Instagram itu membuahkan hasil atau berdampak pada pengembangan atau pertumbuhan akun teman-teman. Jika teman-teman abai terhadap cara kerja si algoritma Instagram, ya bisa jadi apa yang teman-teman kerjakan selama ini itu nantinya bisa muspro alias tidak akan membuahkan hasil apapun. Nah teman-teman, untuk mengetahui bagaimana cara kerja si algoritma Instagram itu, paling tidak teman-teman ketahui 3 faktor yang bekerja yang mempengaruhi pola kerja dari algoritma Instagram itu sendiri. Apa saja itu, Mas? Yang pertama adalah relationship. Jadi teman-teman, ketika akun kita di Instagram itu sering berinteraksi dengan sebuah postingan orang lain atau akun tertentu, baik itu like, itu komen, ataupun itu share, ataupun sekedar scrolling dan lihat-lihat postingan mereka, maka nanti si Instagram itu dengan otomatis akan sering memunculkan postingan-postingan dari akun tersebut di beranda kita atau di feed kita. Meski misalnya teman-teman itu punya following banyak, mengikuti banyak akun, namun jika teman-teman itu hanya fokus atau concern seringnya berinteraksi dengan postingan-postingan dari akun-akun tertentu saja, maka nanti di feed kita itu akan lebih banyak postingan-postingan dari akun yang memang sering kita berinteraksi dengan mereka, sering kita berhubungan dengan mereka. Nah, ini adalah salah satu faktor yang perlu teman-teman pahami. Relationship ini bisa membuat, kalau kita mengoptimasi akun Instagram kita ya, ini bisa membuat postingan kita selalu muncul nantinya di beranda atau di feed para follower kita. Faktor kedua adalah interest. Apa itu, Mas? Sadar atau tidak teman-teman, postingan yang sering muncul di feed Instagram kita adalah postingan yang memang itu adalah postingan yang bisa saya katakan kita tertarik terhadap postingan tersebut. Kok bisa? Nah, itulah hebatnya Instagram, itulah hebatnya algoritma Instagram. Mereka itu merecord apa yang kita kerjakan di Instagram, apa yang kita lihat, apa yang kita suka, apa yang kita komen, apa yang kita stalking. Maka nanti si Instagram itu dengan otomatis memunculkan postingan-postingan dari para following kita yang memang sesuai dengan apa yang kita kerjakan di Instagram itu sendiri. Nah, lagi-lagi saya bilang, interest adalah cara lain ketika kita mau mengoptimasi si akun Instagram kita. Kalau nih ada follower kita, misalnya dia itu punya interest atau ketertarikan terhadap tema-tema sesuai dengan tema dari apa yang kita posting di akun Instagram kita, maka kemungkinan besarnya postingan kita bisa muncul di feednya mereka. Ini akan bermanfaat ketika teman-teman ingin mengoptimasi si postingan Instagram agar lebih banyak lagi jangkauannya. Karena ketika nanti postingan Instagram teman-teman itu mendapatkan interaksi yang baik atau mendapatkan
engagement yang baik dari para follower teman-teman, maka nanti seperti yang saya katakan di video sebelumnya, si Instagram ini akan dengan sendirinya memboost postingan kita bahkan kepada akun-akun yang tidak follow ke kita. Lewat apa? Tentu saja lewat hashtag dan juga lewat yang namanya explore. Contoh sederhana seperti ini. Misalnya nih, kita tuh di Instagram suka terhadap akun artis misalnya ya. Nah, kita sering komen nih si postingan dia, kita sering like ataupun kita sering stalking postingan-postingan dia, maka nanti si Instagram itu dengan otomatis akan menampilkan postingan-postingan dari follower kita yang ada kaitannya dengan postingan atau tema yang sering kita berinteraksi di sana. Nah, ini balik lagi ketika kita mau mengoptimasi dari akun Instagram kita, ini bermanfaat untuk nanti meningkatkan engagement dari postingan kita. Faktor yang ketiga adalah timelines. Maksudnya gimana? Jadi gini, postingan yang baru itu akan mendapatkan prioritas sama Instagram untuk diperlihatkan kepada para follower teman-teman. Jadi untuk itu teman-teman, pastikan teman-teman ketika mau memposting sesuatu atau konten di Instagram, pastikan teman-teman memilih jam-jam yang memang itu jam yang trafficnya tinggi. Agar apa? Agar tentu saja memancing interaksi dari para si follower teman-teman. Jadi kalau teman-teman memposting konten di Instagram tidak pada jam paling bagus, maka ya nanti engagementnya akan jadi lebih sedikit. Maka dari itu baiknya ketika kita mau post, perhatikan banget yang namanya jam di mana follower kita sedang atau tinggi-tingginya traffic untuk memancing postingan kita agar lebih hidup, interaksinya lebih banyak, engagementnya lebih banyak, sehingga postingan kita nanti bisa teroptimasi dengan baik. Secara sederhana seperti ini teman-teman, si Instagram itu menginginkan para follower dari sebuah akun itu stay lebih lama pada postingan atau pada akun tersebut. Nah, ketika dia lama stay di akun tersebut atau di postingan dari suatu akun, maka nanti si Instagram akan memeringkat bahwasanya engagementnya bagus, sehingga si Instagram dengan secara organik dia akan memboost postingan teman-teman sekali lagi bahkan kepada akun-akun yang tidak pernah follow teman-teman. Dengan cara apa? Dengan cara di hashtag, optimasi hashtag, dan tentu saja dengan explore. Nah, pertanyaannya gimana sih cara agar follower kita atau follower Instagram teman-teman itu bisa stay lama di akun atau di postingan teman-teman? Tentu saja untuk ini teman-teman tidak bisa lagi yang namanya hanya posting yang namanya jualan, hanya posting foto produk, habis itu dikasih caption dan dikasih harga. Hal tersebut ya sesekali boleh, tapi kalau ngomongin strategi optimasi Instagram secara organik ya, maka postingan seperti itu tidak akan berdampak banyak. Untuk itu teman-teman, hadirkanlah konten-konten yang memang itu disukai oleh si audiens teman-teman. Hadirkanlah yang namanya konten-konten yang memang bermanfaat bagi audiens teman-teman, sehingga mereka itu betah mantengi akun teman-teman, mereka itu betah berlama-lama melihat atau mengkonsumsi postingan teman-teman. Ketika seperti itu, engagementnya akan meningkat. Dengan sendirinya, postingan teman-teman dioptimasi optimal oleh si Instagram. Pertanyaannya, gimana sih cara membuat yang namanya konten yang baik? Nah, simak terus video selanjutnya dari channel ini tentu saja. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe ada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya, agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Saya Imam Safi, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.